Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar tentang akibat dari aksi korporasi yang dapat mengubah kepemilikan saham kamu, yaitu saham yang terdilusi. Oh iya, sebelumnya kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like dan subscribe ya. Bisa juga share ke teman-teman kamu bila merasa bermanfaat. Terima kasih. Nah, akan lebih mudah kalau kita menggunakan analogi untuk membantu mengerti apa sih yang dimaksud dengan kepemilikan saham yang terdilusi. Sekarang, bayangkan di depan kamu ada sebuah botol dengan isi sabun mandi sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Selanjutnya, kita coba mencampurkan air 100 ml ke dalam botol ini. Coba kira-kira apa ya efeknya? Akan ada dua efek yang terjadi. Yang pertama, total cairan dari 1000 ml atau 1 liter menjadi 1100 ml. Yang kedua, sabun menjadi lebih encer. Kenapa? Karena sudah dicampur 100 ml air. Sabun yang mengencer artinya konsentrasi kepemilikan sabun dalam botol ini dari sebelumnya 100% menjadi hanya 90,9%. Dalam analogi ini, sabun sudah terdilusi karena dicampur dengan air. Dengan kata lain, sabun yang sebelumnya memiliki 100% isi botol, sekarang hanya memiliki 90,9% botol. Nah, setelah mengerti dilusi dalam botol sabun dan air, sekarang kita gunakan untuk mengerti kepemilikan sebuah bisnis dengan sahamnya. Coba kamu bayangkan, ada sebuah bisnis yang di dalamnya terdiri dari 1000 lembar saham. Dan ke semua lembar saham tersebut dimiliki oleh Theo. Maka, kepemilikan Theo terhadap bisnis ini adalah 100%, karena 1000 dibagi 1000. Theo, sebagai pengendali utama, memutuskan untuk menerbitkan 100 lembar saham baru untuk dijual ke temannya, yaitu Evan. Maka sekarang berubah kepemilikan dari Theo dari 100% menjadi hanya 1000 dibagi 1100 lembar saham, atau 90,9%. Secara persentase, kepemilikan Theo berarti berkurang, yang artinya kepemilikan saham Theo terdilusi oleh pemilik baru, yaitu Evan. Kalau kita lihat dari sisi perusahaan mendapatkan modal baru dari hasil menjual 100 lembar saham yang baru diterbitkan ke Evan, yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, membayar hutang, dan lainnya. Perlu kamu perhatikan, pertambahan lembar saham ini juga akan berpengaruh terhadap semua rasio-rasio keuangan, seperti earning per share yang otomatis akan turun, price to earning ratio yang otomatis akan naik, dan lain sebagainya. Jadi, saham terdilusi bagus atau buruk sih untuk investor? Secara general, menurut Newbie Investor, kurang baik. Kenapa? Karena persentase kepemilikan kita berkurang. Misalnya, dengan total lembar saham beredar 1000, kita memiliki 100 lembar, total dividen yang dibagikan 1 juta rupiah. Maka, seharusnya kita bisa mendapatkan dividen 100.000 rupiah dari 100 dibagi 1000 dikali 1 juta. Tetapi, bila ada penerbitan saham baru yang membuat total saham beredar menjadi 1100 lembar, maka dividen yang kita dapatkan menjadi hanya 90.900 rupiah dari 100 dibagi 1100 dikali 1 juta. Dengan asumsi, total dividen yang dibagikan tetap sama, yaitu 1 juta rupiah. Artinya, value kita dalam sebuah perusahaan sebetulnya berkurang ketika saham kita terdilusi. Walau ada beberapa contoh kasus yang kita perlu perhatikan. Misalnya, menerbitkan saham baru untuk dilakukan mendorong ekspansi bisnis yang jelas, meluncurkan produk baru, atau mengakuisisi kompetitor, dan lain-lain. Kembali lagi, ini bergantung kepada individu investor. Apa pandangannya terhadap si perusahaan menambah lembar saham perusahaan? Apa sih yang membuat saham terdilusi? Beberapa hal yang bisa membuat saham terdilusi, seperti right issue, private placement, employee stock option, dan lain-lain. Newbie Investor akan membuat video terpisah membahas 3 hal di atas agar lebih dalam pembahasannya. Kurang lebih itu pembahasan mengenai saham yang terdilusi. Secara general, newbie investor tidak menyukai bila sampai saham yang dimiliki terdilusi.
Tapi, kembali lagi pandangan masing-masing investor mengenai hal ini. Bagaimana menurut kamu tentang saham yang terdilusi? Apakah saham yang kamu miliki di sebuah perusahaan pernah terdilusi? Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!